Selamat datang di Premier League Quick Review. Setelah 9 pekan, bisa dibilang Liga Inggris benar-benar sudah masuk masa kacau balau. Tim-tim kejutan terus melesat naik di klasemen. Kecuali Arsenal yang tetap stabil di puncak, semua tim lainnya terlihat punya peluang, tapi tidak ada yang benar-benar yakin seberapa jauh mereka bisa melangkah. Coba saja lihat 4 besar saat ini. Siapa sangka Bournemouth dan tim promosi baru, Sunderland, ada di sana? Ya, Bournemouth duduk di posisi kedua, dan Sunderland, si Black Cats, ada di 4 besar. Kita mulai dari Bournemouth. Musim lalu mereka tampil cukup baik, tapi musim ini lini belakang mereka hampir sepenuhnya berubah. Bahkan winger andalan mereka, Ouattara, juga hengkang. Namun entah bagaimana, mereka tetap berada di posisi kedua klasemen. Manajer muda mereka pantas dapat pujian besar, dia menjaga struktur tim, menanamkan disiplin, dan membuktikan bahwa organisasi yang cerdas masih bisa mengalahkan nama besar. Sekarang beralih ke Sunderland. Musim lalu, mereka hanya finish di posisi keempat di Championship. Namun di musim panas, mereka menghabiskan lebih dari 100 juta pound dan mendatangkan hampir 15 pemain baru. Pelatih mereka, Le Bris, seorang pelatih asal Prancis yang sebelumnya jarang terdengar, berhasil membentuk tim yang rapat, tangguh, dan sangat cocok untuk gaya permainan Liga Inggris. Mereka bertahan dalam, menyerang balik cepat, dan memanfaatkan setiap peluang bola mati. Tanyakan saja pada Chelsea. Sunderland menaklukkan mereka di Stamford Bridge lewat senjata andalan mereka, lemparan jauh ala granat tangan yang langsung menembus lini belakang Treblush. Sekarang mari kita lihat gambaran besar, 3 favorit juara yang diprediksi sejak awal musim, Liverpool, Arsenal, dan Manchester City. Kata kuncinya musim ini, adaptasi. Kita sudah bilang sebelumnya, musim ini Liga Inggris terasa retro. Dan tren retro ini makin kuat saja. Apa maksudnya retro? Ini adalah kembalinya gaya klasik sepak bola Inggris, bola panjang, umpan silang, duel udara, gaya yang dulu menjadi ciri khas liga ini. Tim-tim kembali fokus pada situasi bola mati dan lemparan ke dalam, hal yang sempat terlupakan di era permainan berbasis penguasaan bola penuh. Kenapa begitu? Karena era operan pendek tanpa henti dan build-up rumit sudah menemui batasnya. Selama bertahun-tahun, bahkan Manchester City-nya Pep Guardiola kesulitan menembus pertahanan rendah yang padat. Jadi klub-klub lain berpikir, untuk apa dipersulit? Bermainlah lebar, umpan silang cepat, main langsung, dan biarkan kekacauan terjadi di kotak penalti. Dan dengan semua tim kini menekan tinggi, ada satu cara pasti untuk menembus pressing itu, lewat bola atas. Tidak ada pressing yang bisa menghentikan umpan panjang yang akurat. Itulah sebabnya seni umpan jauh kini kembali populer. Seberapa baik 3 besar, Arsenal, City, dan Liverpool, mampu beradaptasi dengan pergeseran taktik ini bisa menentukan musim mereka. Kata kuncinya tetap, adaptasi. Yang bisa berubah akan bertahan, yang keras kepala akan menderita. Kita mulai dari Arsenal, contoh terbaik dari perubahan yang berhasil. Mereka melesat ke puncak klasemen, unggul 6 poin dari City dan 7 poin dari Liverpool. Dan keberhasilan mereka datang dari satu hal, fleksibilitas. Mereka melihat perubahan taktik ini lebih cepat dari siapapun. Dalam 2 musim terakhir, Arsenal menjadi raja bola mati di Liga Inggris, mencetak lebih banyak gol dari sepak pojok dibanding tim manapun. Mereka tahu menembus pertahanan rapat akan semakin sulit, jadi mereka berinvestasi pada kreativitas dari situasi bola mati. Kemenangan akhir pekan lalu atas Crystal Palace, juara Piala FA musim lalu, membuktikan hal itu lagi. Gol mereka datang dari skema sepak pojok yang dieksekusi sempurna. Musim ini, Arsenal sudah memimpin liga dalam jumlah gol dari bola mati. Mereka jauh di atas tim lain dalam hal itu. Visi jauh ke depan mereka juga terlihat di lini pertahanan. Ada pepatah, serangan memenangkan pertandingan, pertahanan memenangkan gelar. Selama 2 musim berturut-turut, Arsenal kebobolan paling sedikit di liga. Musim panas ini,
Mereka tidak panik. Mereka hanya memperkuat apa yang sudah berhasil, mendatangkan striker Victor Gyökeres, mengganti Partey dengan Zubimendi, dan menambah kedalaman skuad dengan bek muda Spanyol, Mosquera. Mereka juga merekrut pemain Ekuador, Hincapié, dari Leverkusen, yang bisa bermain sebagai bek tengah maupun kiri, langkah cerdas sebagai jaminan tambahan di lini belakang. Hasilnya terlihat jelas. Selama Oktober, Arsenal memenangkan semua pertandingan di Liga Champions dan Liga Inggris tanpa kebobolan 1 gol pun. Setelah 9 pekan, mereka baru kebobolan 3 gol di Liga Domestik dan mencatat 3 kemenangan beruntun di Liga Champions tanpa kebobolan, sama seperti Inter. Dengan laju seperti ini, Arsenal bahkan bisa menantang rekor legendaris Mourinho di musim pertamanya bersama Chelsea, hanya kebobolan 15 gol dalam 38 pertandingan. Sekarang beralih ke Manchester City. Rekor tak terkalahkan mereka dalam 9 laga di semua kompetisi berakhir setelah kekalahan mengejutkan dari Aston Villa. Kekalahan itu juga menghentikan rekor luar biasa Erling Haaland yang selalu mencetak gol dalam 12 pertandingan beruntun di klub dan tim nasional. Di awal musim, kita pikir City sudah berevolusi, mereka mencoba variasi taktik, terutama di derby Manchester dan saat melawan Arsenal. Kita sempat melihat mereka menarik garis pertahanan sedikit lebih dalam, tanda bahwa Guardiola mau menyesuaikan diri. Tapi ternyata perubahan itu belum cukup tegas. Melawan Villa, mereka kembali ke kebiasaan lama, sabar memainkan bola di bawah, mencoba menembus pertahanan rapat dengan build-up tanpa akhir. Namun blok rendah Villa membuat mereka frustrasi. Terlalu sedikit umpan silang, terlalu sedikit permainan langsung, dan hampir tidak ada ancaman udara. Lebih buruk lagi, pertahanan City terhadap bola mati masih lemah. Mereka kembali kebobolan dari sepak pojok, Watkins dan Esa Tuemcehe Pronunciationggin sama-sama bebas di kotak penalti. Cukup mengejutkan, mengingat City sebenarnya unggul tinggi badan. Dan di lini depan, mereka masih terlalu bergantung pada Haaland. Selain dia, tidak ada pemain lain yang mencetak lebih dari 1 gol Liga sejauh ini. Gelandang Prancis, Cherki, baru saja pulih dari cedera, dan visi umpannya, terutama chip ke belakang pertahanan, bisa memberi warna baru pada serangan mereka. Jika Cherki dan Malmus bisa menemukan ritme bersama, mungkin serangan City akan kembali bervariasi. Sekarang ke Liverpool, sang juara bertahan, yang sedang bermasalah. 4 kekalahan Liga beruntun. Apa yang salah? Jawabannya, pertahanan. Liverpool kini kebobolan gol dengan pola yang sama, minggu demi minggu. Lawan sudah tahu cara menyerang mereka, umpan tinggi, serang sisi kiri, dan tunggu kesempatan serangan balik. Musim panas ini, Liverpool menghabiskan 200 juta pound, namun setelah 5 kemenangan awal, ritme mereka hilang total. Staf pelatih harus bertanggung jawab. Pola yang sama terus terulang. Dalam 4 pertandingan beruntun, Liverpool kebobolan di 15 menit pertama. Saat melawan Manchester United, mereka tertinggal 0-1 hanya dalam 2 menit. Setelah 9 pekan, mereka sudah kebobolan 14 gol, dibanding hanya 5 di periode yang sama musim lalu. Kenapa begitu? Sebagian besar karena pergantian besar di lini belakang. Mereka meremehkan betapa rapuhnya pertahanan setelah menjual Konza dan gagal merekrut Guehi dari Palace. 2 bek sayap baru masih kesulitan, dan lebih parah lagi, Alisson cedera. Hasilnya, pertahanan yang goyah dan tidak stabil. Pelatih Slot dan stafnya sudah menyadari masalah itu, tapi terlambat. Dia mengakui setelah kekalahan terakhir bahwa mereka sudah menghabiskan 1 hari penuh berlatih menghadapi ancaman bola mati Brentford, tapi tetap saja kebobolan di awal. Solusinya? Seperti pepatah, kalau kamu lemah, berlatihlah lebih keras. Liverpool harus mengakhiri kebiasaan buruk kebobolan lebih dulu. 9 laga beruntun di semua kompetisi mereka selalu tertinggal lebih dulu. Untuk bangkit, Slot harus menentukan 11 pemain terbaiknya, berhenti terlalu sering mengubah formasi di tengah laga, terutama di lini tengah. Sampai Alisson pulih,
dia harus mengandalkan Marmardashvili yang cepat menyesuaikan diri dengan intensitas Liga Inggris. Duet bek tengah Van Dijk dan Konate sebaiknya tetap dipertahankan. Untuk posisi bek kiri, Charles belum cukup siap. Dia bisa bermain di Piala Liga, tapi untuk Liga, terutama laga penting pekan depan melawan Aston Villa, Slot sebaiknya menurunkan Robertson. Di sisi kanan, rotasi antara Gomes dan Bradley untuk mencari performa terbaik. Di lini tengah, Szoboszlai adalah pemain paling konsisten musim ini. Dia harus menjadi pusat permainan, bukan ditempatkan di sayap. Semoga gelandang Belanda Gravenberch segera pulih. Dengan dia dan Szoboszlai di tengah, daya tahan tim menghadapi tekanan akan meningkat. Melihat kekuatan Villa di lini tengah, Liverpool mungkin perlu 3 gelandang bertahan pekan depan. Jika Curtis Jones dan Isak masih cedera, trio depan bisa Gakpo, Diaz, dan Salah, meski performa Salah menurun. Ya, dia mencetak gol lawan Brentford, tapi selain itu, kreativitas dan dribelnya menurun. Slot mungkin bisa mencoba memberi kesempatan pada Chiesa atau Florian Wirtz di sisi kanan. Wirtz mencatat 2 assist di kemenangan besar Liga Champions melawan Frankfurt. Dia mungkin lebih cocok sebagai pemain pengganti saat tandang, tapi di Anfield, memainkannya sejak awal bisa menambah daya ledak. 3 laga berikutnya Liverpool semuanya di Anfield. Mereka harus meraih 9 poin penuh. Laga Piala Liga di tengah pekan bisa jadi ajang rotasi, tapi pertandingan kunci adalah akhir pekan depan melawan Aston Villa, tim yang sudah menang 4 kali beruntun. Slot harus segera menemukan starting 11 terbaiknya dan menjadikan Anfield kembali sebagai benteng yang menakutkan.